Artinya sifat walinya, bukan Nabi Muhammadnya, jiwa Muhammadnya. Ini dong ego kita. Karena coba ini gedung berapa perlu? Jadilah gedung hanya fasadul akhirat. Inilah kita berbangsa, pengertian yang kita perlu, ya Allah, kita perlu bersama. Oke, mudah-mudahan dengan harmoni, dengan bismillah ini kita bisa tahu, mengerti. Di mana-mana takut salah. Makanya mudah-mudahan kita tingkatkan tahajud kita. Karena tahajud guru saya menyatakan salah satu ampuh. Satu sejarah terkenal di dunia, cerita nyata bukanlah legenda. Tokoh ulama penyebar agama, dialah Cheng Ho Panglima kita. Hidup matinya membela agama, bergelar cahaya tiga mutiara. Kalam Allah melekat dalam jiwa, dialah Cheng Ho Panglima kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Panglima Cheng Ho kita, pembawa ajaran Rasulullah. Rahmatan lil alamin kita jaga, berbagi kasih antar sesama. Aku pernah singgah pada sebuah kenangan yang justru tak ingin kulupakan. Sebab tidak semua persinggahan adalah jedah semata. Ada yang menjadi cermin untuk mengenali kembali siapa diri kita sebagai manusia, sebagai bangsa. Hotel Royal Senyur di desa Tretes, Prigen, Pasuruan bukan sekadar bangunan yang berdiri anggun di kaki Gunung Penanggungan. Ia seperti doa yang disusun perlahan oleh alam dan niat baik manusia. Udara di sana bukan hanya sejuk melainkan jujur. Ia masuk ke paru-paru tanpa tipu daya polusi, tanpa bising keserakan kota. Diapit hutan mahoni yang berdiri seperti barisan penjaga sunyi dan air terjun Putuk Truno yang mengalirkan sejarah tanpa perlu mikrofon. Aku belajar kembali bahwa alam tak pernah berteriak, namun selalu memberi peringatan. Gunung Penanggungan menjadi saksi zaman lebih lama dari ingatan manusia. Di punggungnya tersimpan jejak prasejarah, tapak kaki leluhur hingga doa-doa kerajaan yang pernah mengangkat Nusantara ke puncak kemuliaan Majapahit. Disinilah aku mengerti bahwa negeri ini dibangun bukan oleh beton semata, melainkan oleh kesadaran kosmis antara manusia, alam, dan yang maha ada. Aku semula mengira hotel hanyalah tempat melepas lelah para tamu mencari kasur empuk, air panas, dan pelayanan ramah. Namun
Hotel Royal Senyur mengajarkanku satu hal, bahwa kenyamanan sejati bukan berasal dari pendingin ruangan, melainkan dari keseimbangan. Meski setiap kamar dilengkapi AC, udara alam tetap menang. Ia tidak cemburu, tidak iri pada teknologi, karena alam tahu dirinya tak tergantikan. Bahkan saat kemarau datang, kesegaran tak pergi, seolah-olah bumi berkata, "Jika manusia menjaga, aku pun setia." Dari ketinggian bangunan itu tampak seperti kapal yang tengah berlabuh. Bukan kapal wisata, melainkan bahtera nilai. Ia berlabuh di samudra hijau mahoni, di lautan cemara yang memanjang sepanjang jalan, seakan mengingatkan bahwa perjalanan bangsa tak boleh kehilangan arah kompas. Kapal itu bukan kebetulan, ia lahir dari kesadaran seorang pendiri yang memahami simbol. Haji Muhammad Yosutomo, seorang putra bangsa kelahiran Desa Senyur, Kalimantan Timur, yang pernah merasakan pahit manis berdagang di Pasar Atum, Surabaya. Dari pasar rakyat ia belajar tentang kejujuran, tentang tawar-menawar, tentang keringat yang tak tercatat dalam laporan ekonomi nasional, namun menopang republik ini sejak lama. Dalam pidato kebangsaannya, ia kerap berkata, "Jawa Timur adalah tempat ngelmu, bukan karena tanahnya lebih tinggi, bukan pula karena sejarahnya lebih agung, melainkan karena di sini ilmu, laku, dan tirakat pernah berjalan seiring. Maka ketika rezeki Allah datang tanpa diketuk, ia tidak lupa arah pulang. Ia membeli sebuah villa, lalu mengembangkannya, memperluas lahan, hingga berdirilah Hotel Royal Senyur, bukan untuk pamer kemewahan, melainkan untuk berbagi keteduhan. Nama Yos bukan sekadar nama diri, ia adalah simpul sejarah. Yos Sudarso, pahlawan laut yang gugur tanpa sempat menyaksikan Indonesia yang sepenuhnya adil. Bung Tomo, api Surabaya yang membakar ketakutan dan menyulut keberanian rakyat. Dua nama itu berpadu menjadi Yos Sutomo, sebuah janji diam bahwa bisnis pun bisa berjiwa patriotik, bahwa keberhasilan tak harus mencabut akar kebangsaan. Tak heran jika hotel ini sering menjadi ruang temu acara kebangsaan. Pemerintah, swasta, komunitas berdiskusi bukan hanya soal proyek, tetapi juga soal arah. Dan lebih dari itu, setiap bulan lantunan ayat suci mengalun di ruang-ruang yang sama, tempat rapat dan seminar digelar. Pengajian rutin, ulama diundang tanpa pamrih, tanpa publikasi berlebihan. Disinilah aku termenung, mengapa hal sederhana ini jarang dilakukan oleh pengusaha lainnya? Barangkali karena tidak semua orang ingin membawa bekal untuk perjalanan pulang yang paling pasti. Hotel Royal Senyur mengajarkanku bahwa cinta alam bukan slogan, cinta bangsa bukan jargon, dan iman bukan aksesoris. Ia adalah laku harian, ia adalah keputusan sadar, dan di kaki penanggungan aku belajar kembali bahwa Indonesia akan baik-baik saja jika lebih banyak orang memilih jalan seperti ini. Ruang kebangsaan, etika kekuasaan, dan tanggung jawab sosial. Di negeri ini, ruang sering kali hanya dipahami sebagai lokasi, padahal ruang adalah makna, tempat nilai diuji, dan sejarah diberi kesempatan untuk berbicara ulang. Hotel Royal Senyur tidak membiarkan dirinya menjadi ruang netral. Ia memilih berpihak pada ingatan kolektif, pada tanggung jawab kebangsaan, tanpa harus berteriak atau menunjuk siapa benar, siapa yang salah. Di aula-aulanya, orang-orang datang dari beragam latar, pejabat, akademisi, pelaku usaha, komunitas akar rumput. Mereka duduk sejajar, menanggalkan jabatan seperti alas kaki sebelum masuk rumah batin. Disinilah aku melihat bahwa kebangsaan tidak lahir
dari pidato panjang, melainkan dari kesediaan mendengar, bukan dari dominasi wacana, tetapi dari etika ruang yang memungkinkan perbedaan hidup tanpa saling melukai. Sering kita lupa bahwa republik ini tidak roboh karena kritik, melainkan karena keangkuhan yang menolak dikritik. Hotel Royal Senior menjadi contoh kecil bagaimana ruang usaha dapat berfungsi sebagai ruang kebajikan. Ia tidak menutup pintu bagi siapapun yang ingin berdiskusi tentang masa depan negeri. Namun ia juga tidak menjual nasionalisme sebagai komoditas. Tak ada spanduk heroik berlebihan, tak ada slogan kosong yang dicetak demi citra. Yang ada adalah konsistensi, memfasilitasi perjumpaan, menjaga ketertiban, dan membiarkan ide bertumbuh alami. Disinilah kritik sosial menemukan bentuk sehatnya, bukan makian, bukan penghakiman, melainkan pertanyaan jujur. Sudahkah kebijakan ini memihak kemaslahatan bersama? Dan pertanyaan itu tidak diarahkan pada individu, melainkan pada sistem yang sering lupa menghitung dampak kemanusiaan. Kita terlalu sering terjebak pada simbol kenegaraan, gedung tinggi, seragam rapi, protokol kaku, padahal kenegaraan adalah kemampuan negara menghadirkan rasa aman, keadilan sosial, dan harapan yang masuk akal. Hotel Royal Senior tidak mengklaim dirinya sebagai benteng negara. Ia hanya menjadi ruang antara tempat negara bercermin tanpa merasa diserang. Aku membayangkan jika lebih banyak ruang usaha memiliki keberanian moral seperti ini, maka kritik tak lagi dianggap sebagai ancaman, melainkan vitamin demokrasi. Sebab bangsa yang sehat bukan bangsa tanpa masalah, melainkan bangsa yang mau belajar dari masalahnya. Haji Muhammad Yosutomo tidak memisahkan antara kesuksesan ekonomi dan tanggung jawab sosial. Ia tahu bahwa kekayaan yang tak menyentuh kemaslahatan hanyalah angka yang sunyi makna. Karena itu, Hotel Royal Senior bukan hanya menyerap tenaga kerja, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki. Warga sekitar bukan penonton, melainkan bagian dari ekosistem yang dijaga. Alam dihormati, budaya dilestarikan, dan manusia diperlakukan sebagai subjek, bukan sekadar sumber daya. Disinilah aku melihat wujud kenegaraan yang membumi. Ketika negara tidak selalu harus hadir dalam bentuk kekuasaan, melainkan dalam etika yang diteladankan. Kritik sosial menjadi ringan ketika solusi ikut disertakan, bukan dengan menunjuk kesalahan, melainkan dengan menunjukkan alternatif jalan. Dan Hotel Royal Senior telah memilih jalannya, jalan sunyi yang mungkin tak viral namun berdampak. Di kaki penanggungan aku kembali sadar bahwa membangun bangsa tidak selalu dimulai dari pusat kekuasaan, melainkan dari pinggir kesadaran dalam berbangsa dan bernegara secara alami. Iman yang membumi, doa berjalan, dan etika pulang. Di tengah dunia yang berlomba mengumpulkan, iman sering terpinggirkan ke sudut-sudut privat, dipersempit menjadi ritual tanpa laku. Namun di Hotel Royal Senior, iman tidak dipajang, tidak diperdagangkan, tidak pula dijadikan hiasan. Ia dihadirkan sebagai napas bersama. Setiap bulan, tanpa gegap gempita, tanpa undangan selebritas, pengajian rutin digelar. Ulama datang bukan untuk memuji pemilik, melainkan untuk mengingatkan manusia tentang kefanaan. Ayat-ayat suci tidak bersaing dengan proposal proyek, tidak bertabrakan dengan laporan laba rugi. Mereka berjalan berdampingan, mengajarkan keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal. Disinilah, di ballroom Surya Majapahit Hotel Royal Senior, aku belajar bahwa keagamaan sejati bukan soal seberapa sering disebut, melainkan seberapa jauh ia membentuk keputusan. Haji Muhammad Yosutomo tidak menunggu tua untuk menyiapkan bekal pulang. Ia sadar bahwa sukses di dunia tanpa orientasi akhirat adalah perjalanan tanpa tujuan. Karena itu,
Usaha baginya bukan sekadar mencari untung, melainkan ladang amal yang harus dirawat. Ia tahu bahwa kelak tak ada satupun bangunan yang ikut dikuburkan, tak ada rekening yang menemaninya, yang ikut hanyalah niat, kejujuran, dan jejak kebaikan. Pengajian di Hotel Royal Senyur bukan bentuk eksklusivitas, melainkan inklusivitas. Siapapun boleh hadir tanpa melihat latar belakang. Tak ada kasta spiritual, tak ada jarak sosial. Disinilah agama kembali pada fitrahnya. Menyatukan bukan memisahkan. Kita sering menyaksikan agama dijadikan alat legitimasi, bahkan senjata simbolik. Namun, di Hotel Royal Senyur memilih jalan sepi, menjadikan agama sebagai pengingat batas. Batas antara hak dan tamak, antara kuasa dan amanah, antara dunia dan berpulang. Aku termenung betapa jarangnya pengusaha yang berani membuka ruang usahanya untuk zikir kolektif, untuk berdoa bersama tanpa rasa takut kehilangan pasar. Padahal justru di sanalah kepercayaan tumbuh. Karena manusia lebih tenang bertransaksi dengan mereka yang takut kepada Tuhan, bukan hanya takut kehilangan reputasi. Di kaki penanggungan aku menyadari satu hal, iman yang sehat tidak mengasingkan diri dari realitas tetapi membimbingnya. Ia tidak mematikan akal melainkan memejamkannya. Ia tidak membungkam kritik melainkan memurnikannya dari dendam. Dan dari pengajian-pengajian itu lahir kesadaran sunyi bahwa hidup ini bukan soal seberapa lama kita tinggal, melainkan seberapa siap kita berpulang. Hotel Royal Senyur bukan hotel menuju dunia, melainkan pengingat bahwa setiap perjalanan punya ujungnya. Cinta alam, kritik sosial, sehat, dan harapan Nusantara. Cinta alam bukan sekadar poster hijau atau janji pada musim peringatan. Ia adalah kesediaan menahan diri agar bumi tetap bernapas untuk generasi berikutnya. Hotel Royal Senyur tidak mengklaim diri sebagai hotel paling ramah lingkungan. Ia memilih rendah hati, namun konsisten. Hutan mahoni tidak ditebang demi parkiran luas. Air tidak diperlakukan sebagai barang murah yang boleh disia-siakan. Lanskap dijaga agar tetap menjadi guru bukan korban. Di sini pembangunan tidak dimaknai sebagai penaklukan alam melainkan persekutuan. Manusia hadir sebagai tamu bukan penguasa mutlak. Inilah kritik sosial yang tidak dilontarkan melalui mimbar marah, melainkan melalui teladan. Sebab seringkali kerusakan terjadi bukan karena niat jahat, melainkan karena kebiasaan yang tak pernah dikoreksi. Hotel Royal Senyur memberi pelajaran diam bahwa usaha dapat tumbuh tanpa harus rakus ruang, bahwa keuntungan bisa diraih tanpa menguras masa depan. Kita hidup di zaman ketika pembangunan kerap mengorbankan ekologi dan lingkungan hanya dihitung jika sudah mendatangkan bencana. Banjir, longsor, krisis air, udara sesak, semuanya harus disesali setelah terjadi. Namun di kaki penanggungan aku melihat alternatif. Pembangunan yang sabar, yang mau berdialog dengan kontur alam dan sejarahnya. Kritik sosial tidak perlu selalu berteriak, kadang ia cukup hadir sebagai contoh hidup. Tanpa menyalahkan siapapun, tanpa menyebut nama, ia berkata, beginilah seharusnya kita melangkah. Harapan Nusantara tidak lahir dari satu tokoh, tetapi dari keberanian menjadi teladan di lingkaran kecil. Haji Muhammad Yoshitomo telah menunjukkan bahwa pengusaha bisa menjadi pendidik nilai, bahwa keberhasilan tak harus memutus akar kebangsaan. Hotel Royal Senyur menjadi simpul antara alam dan manusia, antara iman dan usaha, antara sejarah dan masa depan. Di sanalah aku menyimpan kenangan yang tak ingin kulupakan, bukan karena kemewahan, melainkan karena makna. Jika kelak Indonesia ingin pulih sepenuhnya, barangkali ia tidak perlu mencari model ke luar negeri, cukup menoleh ke kaki gunungnya sendiri, ke hutan yang masih setia, ke manusia yang masih ingat dari mana ia berasal dan kemana ia akan kembali.
Dan di Hotel Royal Senior, aku belajar satu hal terakhir, bahwa mencintai negeri ini bukan soal berapa keras kita bersuara, melainkan seberapa tulus kita menjaga apa yang telah diwariskan. Salam harmoni. Satu ketika aku pasti akan kembali untuk bersinggah sebagai pengobat rindu pada Hotel Royal Senior di Perigen, Pasuruan, Jawa Timur. See you tomorrow again. Satu sejarah terkenal di dunia, cerita nyata bukanlah legenda. Tokoh ulama penyebar agama, dialah Cheng Ho Panglima kita. Hidup matinya membela agama, bergelar cahaya tiga mutiara. Kalam Allah melekat dalam jiwa, dialah Cheng Ho Panglima kita. La ilaha illallah. Jangan lupa kita ini bangsa pemenang, yaitu panglimanya adalah semangat. Semangat bukan sembarang semangat, semangat darah. Karena pendidikan kita maju, dan lupa hakikinya kena harmoni. Ini makanya kita, sebelum saya sedikit sambutan, saya ingin kobarkan semangat kita. Karena kalau harmoni, mujizat banyak keluar. Karena memuliakan, Tuhan memuliakan kita, kita bagaimana memuliakan Allah SWT. Ini pendidikan kita hidup. Jadi mari berdiri, saya kobarkan semangat. Aku bangsa Indonesia. Aku Pancasila. Aku cinta Indonesia. Merdeka. Harmoni. Allahu Akbar. Jangan lupa apa yang dibicarakan Pak Joko tadi, alhamdulillah. Karena jangan lupa kita punya panglima adalah fasta betul. Niatnya adalah fasta itu. Berlomba-lomba kerja kebajikan, kebaikan. Saya yakin kebaikan kebajikan itu adalah makanan Tuhan. Kebaikan itu Tuhan tidak minta pada manusia apa-apa. Kebaikan. Ini niatnya sudah. Saya yakin kita punya pendidikan begitu tinggi. Tujuan saya teruslah. Karena nama saya sudah Sobring Tomo. Saya dari kecil ingin berbuat bermanfaat untuk bangsa, untuk dunia, untuk negara. Ini teruslah. Makanya anak saya untuk yang laki Budi, Mulia, Jaya, Raya, Wahyu, Surya, Bahagia. Terkabul. Inilah saya bawa pulang nanti. Mudah-mudahan meskipun saya tidak dapat, tapi yaitu Budi, Mulia adalah Panglima. Inilah Pancasila saya. Jadi saya berterima kasih kalian datang di sini. Terus terang, Jawa ini adalah tanah tua. Saya bisa jadi orang karena saya di Jawa. Bukan saya menghina senior Kalimantan. Kalau dulu saya dari senior datang ke Samarinda, begitu pulang ke senior, alhamdulillah keberani. Begitu saya sampai ke Jawa lagi, waduh, kenapa ya? Ini itu ngelmu, ya, tolong ya. Ini pengertian, ini akademis loh. Jangan pikir ini syirik. Jangan lupa bahwa Jawa ini tempat ilmu dan ilmu. Yaitu kita melakukan ilmu, lakukan kita seluruh Nusantara. Jadi terima kasih.
Dan satu lagi yang paling penting, ini rahmat terkabul. Kita 350 tahun dijajah fisik dan mental. Sekarang kita merdeka, fisik merdeka, mental apakah merdeka? Terus sadar kita, kata Nabi Muhammad, kau satu suku 25 tahun dijajah, kecuali buntut anjing bisa berdiri baru bisa sembuh. Kenapa? Mental. Kenapa kalian kasihan saya? Karena saya mental. Lihat mata saya, mental. Istri saya mental. Fisik saya oke, mental. Casing oke, mental dalam. Nah ini kalian sorry, kita dijajah oleh Belanda, kita belasan Belanda untuk meningkatkan derajat kita untuk menakuti orang. Jadi basa-basi kita hebat, tetapi actionnya tidak ada. Kita lihat Timur Tengah, fisik dia orang. Nah ini harus sadar kita umat Islam sekarang. Kenapa kita umat Islam ternoda sekarang? Islam tidak ternoda, umatnya kena casingnya. Ini mudah-mudahan yaitu sesuai apa kata Nabi Muhammad, balikuan ni mulai. Ini malam saya bicara ini mudah-mudahan saya dapat derajat di Allah. Bayangkan hotel saya tambah tua, tambah baru, tambah dikasihan orang. Bukan sayangnya orang, tapi disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau saya ngomong begini politik, tapi saya ngomong sama istri anak saya, karyawan saya itu adalah harta saya. Tidak ada istri saya berani sama karyawan, tapi semua karyawan saya kasihan saya. Jadi tolong kalian pendidikan, jangan fisik, tapi tolong mental. Kenapa kita punya pendidikan? Coba guru-guru kita. Karena lihat saya lihat kayak kotor. Kalau nada saya topinya penuh, bagaimana dia sedot. Kita action, kita sombong, lu boleh orang bising. Kita sombong boleh di WC, boleh di kamar tidur, jangan di rantang. Itulah Jawa, ngomongnya ojo. Kita ini sembarang sombong, dan tidak boleh sombong, cilaka. Kita makan kan harus berak. Di mana berak? Di WC. Ini pendidikan mental. Sorry, kalian sudah hebat, tapi tolong. Jadi kita sekarang merdeka, kita lihat suasana negara kita lihat mental. Kita lihat pilpres kita. Saya tidak berpolitik, tapi saya bahan baku politik. Ini ring 1 atau ring 2 atau ring 3. Dan saya tidak benci dengan ring 5. Saya mantankan. Terus saya bukan pintar, tapi saya ngerti. Pintar menghancurkan dunia, ngerti menyelesaikan dunia. Ini pengertian mudah-mudahan sebagai kita, yaitu dengan Rasul, safat Rasul. Jadi sekarang pendidikan kita sukses demikian. Saya terima kasih guru-guru semua yang Rasul. Lihat kalian ini, coba lihat kalian, semua kata panglima, semua merasa familiar. Dia minta piring, semua dia kasih. Kalau hotel lain, kalau piring aja piring, dia kasih kue, dia kasih semua. Itu yang Rasul. Saya mau membagikan latuni saya kepada kalian. Kalian sudah kerja keras, tetapi apa 1 juta kali 1 juta kali 1 triliun kali 0 lebih baik 0 tambah 1 karena mental. Bukan itu yang terhormat dokter, yang nothing dokter, apalah lakukan. Ini revolusi mental.
Yakin saya yang mengundang kalian datang ke Jawa. Saya ini hari ngomong karena Jawa ini tempat isi, dan besok harus kalian mandi di sumber, dan kalian juga kalau mandi di hotel di sini. Hotel sini air langsung bisa diminum karena air hidup, air sumber. Mudah-mudahan ya kita menempa diri kita menempa. Jadi kita sombong, kita lihat sekolah lain. Karena kalian dengar saya punya telepon demi Allah, kecuali tidur. Kalau kalian telepon saya pasti angkat, karena telepon saya di Allah SWT. Saya revolusi, saya paling benci yaitu orang dia cari saya gampang, saya cari dia sulit. Saya telan dia. Revolusi mental. Inilah guru saya mudah-mudahan. Nah, sebaliknya ini kebaikan. Saya kira fasta bikul herat bagus, nothing. Fasta bikul herat harus. Saya mau meninggalkan diri saya. NU, Muhammadiyah, semua sekolah Kristen harus mental. Karena feodal, mentang-mentang dumeh. Ini kita yang begitu yang pangkat bukan main begitu kaya, fisik merdeka, kaya, mental miskin, sombong istrinya. Juga tolong kalian mengotak saya lihat istrinya, mengotak kemarin saya tersinggung, datang di sini istrinya nggak datang, semarah karena kiai-kiai bawa istri, dia sombong. Wah, nggak mungkin kotor minder rumah saya, bukan saya punya. Tapi saya balik buannya. Kita harus tebal sini, kita tipiskan hati kita. Ini ajaran Qutbul Imam. Ini saya kira pendidikan, mudah-mudahan pendidikan mental kita supaya Nabi Muhammad mudah-mudahan kita dapat sabar. Itulah saya titip doa, didiklah Islam yang Nabi Muhammad. Karena yang kita, makanya kita beragama di Nusantara, bukan Nusantara, Islam Nusantara, bukan di Nusantara. Mental Gajah Mada. Kenapa saya bikin hotel ini? Karena Gajah Mada semadinya di Penanggung. Saya minta ini malam jam 2 kalian tolong. Artinya terima kasih. Demi Allah, ini hotel ini mungkin bisa ramai, tapi niat saya bikin hotel ini diketahui orang. Dari 32 kamar menjadi 98 kamar. Karena sumpah harapan. Ini misi kita itu, makanya kalau tidak ada mental kita kebersamaan, kualitas hidup, karena hanya kuantitas hidup. Kita berkualitas. Kenapa kita kualitas menghina kuantitas? Jangan dong. Seperti saya punya kualitas, yang bantu saya kalian yang berkualitas. Kita harus kerja sama. Ini yang kudu ngerti katanya orang Jawa. Ini utuh dari manusia. Jadi kembali lagi kita sekarang kita berkata Pak Joko harus tularkan, jangan sombong. Barang siapa menjatuhkan dirinya akan kuangkat, siapa mengangkat dirinya akan kujatuhkan. Kita bukan sombong, tapi ini bangsa ini karena kita dijajah fisik dan mental tidak. Kita lihat repressing kali coba sparring, gimana selesaikan demokrasi kita. Makanya saya minta di mahasiswa sekarang termasuk kalian, kita jangan belajar pemimpin, pagar pemimpin, karena pemimpin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagar ke Jokowi kerja aja, Pak Jokowi kan aku juga karena anaknya jual terus pisang goreng, malu saya, bangga saya, mental Indonesia demikian. Ini pendidikan kita ini
harus tururianai samina watona. Ini loh, ini pendidikan sekarang harus demikian. Jangan hanya lulus S3, S apa, tapi nothing. Kualitas hidup loh. Ya, mudah-mudahan saya dapat dunia ini, mudah-mudahan saya dapat Islam juga. Semua dari Allah. Juga kalau saya tidak mimpi Nabi Muhammad, demi Allah saya keluar dari Islam. Tidak gampang bicara Islam, dicurigai di mana. Tapi saya pikir Jokowi ini marah-marah, layar kamu kecil. Presiden dihina, Allah kuatkan aku. Ya Allah kecilkan aku, ya Allah orang lihat aku besar. Tutupkan rahasiaku antara kau dan aku tahu ya. Saya mau nangis pada hidup manusia. Karena manusia ini tipis. Manusia kalau tipis, tapi kalau lihat kita berbuat pada manusia, Tuhan benar. Terus antara kita benci dengan manusia. Jangankan manusia benci pada diri saya, bukan orang saya, sifat saya. Habis mandi sepah dibuat. Kita mental. Sehingga Nabi Yunus bila keluar dari ikan bayi suara ini untung. Ini saya kira tolong dari forum bersama kita harus bersama. Jadi sekali lagi pendidikan kita ini harus masuk ke UI kemana-mana. Terus terang ini hari hasil kita negara yang paling dosa adalah pendidikan. Mendidik anak pisau bukan bini, tapi pisau ini juga kita tahu gini atau gini, tapi kalau mental pisaunya adalah demikian, bukan nakuti orang. Sebagai ulama kita, pendeta kita, nakuti orang. Ini kita sekarang mudah-mudahan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala ya Nabi saya mudah-mudahan lihat saya tidak apa sendiri, coba ya apalagi kalau top menghina saya apapun, tapi jangan lupa istri saya pun hina saya, tetapi dia benci dan rindu karena masuk akal. Kerja apa saya ini? Sudah mau mati, coba bayangkan trombosit 10.000, dokter bilang 10 mati. Saya panggil, bukan bagi harta saya, sekolahan. Intan yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini yang harus kita. Apalah badan yang panjang umur, kerjaan yang panjang umur. Sorry, kalian ini kerjaan panjang umur. Coba saya dengar tadi anak yang tidak pintar ini. Kenapa? Tahu kalian? Kita sekarang suruh face to face management. Kalau saya kemana-mana orang kasihan saya, Allah menurut saya. Maka kita ini kalau tatap muka, insya Allah semua selesai. Inilah pendidikan saya kira harus dari rumah ke sekolah ya, jadi kita sombong pada tempatnya. Kalian kalau tidak sombong katanya utlubu lima wisin, terkutuk kalian. Kita makan kan berak, jiwa ini juga harus berak. Maka kita harus di mana? Kayak rumah, ada kamar tidurnya, ada sepitengnya, ada parentnya, ada ruang tamu. Sebetulnya rumah itu adalah firman. Jadi kita sekarang banyak kita lihat, salah mandi di ruang tamu dia mandi, ruang kamar mandi dia nggak mandi, dia makan. Ini salah. Makanya kita sembahyang minta hidayah ya Allah. Saya kira ini akademis beragama. Kita jangan lihat Timur Tengah karena memperalat agama, bukan pakai agama. Hidup ini jadi walu, mati wali. Kayak saya walu, tetapi mati di wali.
bukan walinya, sifat walinya, bukan Nabi Muhammadnya, jiwa Muhammadnya. Ini dong ego kita. Karena coba ini gedung berapa perlu? Jadilah gedung hanya fasad wilayah. Inilah kita berbangsa, pengertian yang kita perlu, ya Allah, kita perlu bersama. Oke, mudah-mudahan dengan harmoni, dengan bismillah ini kita bisa tahu, mengerti. Di mana-mana takut salah. Makanya mudah-mudahan kita tingkatkan tahajud kita. Karena tahajud dulu saya menyatakan salah satu ampuh dunia akhirat martabat mu'amun pujana. Makanya kita ini gengsi. Saya demi Allah kalau di lapangan terbang ada apa saya malu tuh. Karena manusia diciptakan Tuhan 3. Ini menurut Ulul Mawisi. Kenapa Cengho hebat? Kenapa di Nusantara hebat? Nabi Muhammad Cengho memakai ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia pakai Ulul Mawisi. Dua dia gabung. Karena kalian bisa bicara, tidak bisa action. Kalau boleh action, laku. Ini mudah-mudahan kita bicara dok ya, tolong saya sembahyang kayak maka anak saya bilang ke Surabaya, tujuan saya tahu tujuannya mana. Kalau untuk menularkan, oke, supaya apa Universitas Erlangga semua sadar, karena dia orang yaitu fisik ilmu, mental tidak ilmu. Saya yakin kalau Indonesia demikian, insya Allah negara ini pengusahanya juga mental kaya, bukan fisik, bukan sombong image-nya, tetapi kayak pohon beringin, mangan kumpul. Kayak saya yang bikin saya kaya, karyawan saya, lingkungan saya, apa saya amal? Langsung hanya rosok. Kayak gudang garam yang bikin kaya dia tukang beca, apa dia sombong? Kurang aja saya, bukan dia ya, saya kurang aja. Ini istri-istri harus sadar, kayak kalian guru nih. Untung ada murid-murid, terima kasih ya. Harus balik, jangan saya berjasa, jangan biar orang tua yang masyarakat yang kau berjasa. Jangan kita sendiri orangnya. Astagfirullahaladzim. Ini ya, selamat tingkatkan kualitas, tingkatkan kita, karena kita terus, apalagi kita umat Islam kan kita malu di dunia kita, karena kita tidak punya rudal, harus beli. Tahu seluruh dunia ini hakikatnya kita orang Islam menyala dunia ini. ERC tempat kaya, semua tempat Islam, Rusia hakikat sudah syariat, karena kita yaitu kitanya nakuti orang, image yang kita ini mesti nakuti diri kita sendiri, pemasaran yang baik. Saya yakin kita perilaku yang baik, jangan nakuti orang. Bagaimana orang kasihan kita, ya Allah sayang kita. Mudah-mudahan Nabi Muhammad benar kita bangkit. Saya yakin kalau kita demikian, intan suryansukum wa yusabit anaman. Mudah-mudahan ya saya jangan mau salah, tapi prinsip demi Allah di perusahaan saya sendiri, ya Allah, jika ingin korupsi matikan. Kalau saya bisa korupsi, lihat kakak saya mati semua anaknya. Jikalau ingin korupsi mati, hanya yang kejujuran bukan kejujuran Allah, kejujuran manusia hancurkan dia, tapi jangan lupa dari Allah. Amin. Itulah mental. Saya terima kasih istri saya benar. Ya, kadang-kadang saya juga terima kasih.
Ya mudah saya terima, karena saya juga dengan nabi-nabi juga istri juga banyak bertentangan. Saya mudah-mudahan ini nasirotol, karena anak-anaknya baik semua, suryo ya, mudah-mudahan kau tingkatkan ya. Tuhan tidak tidur, lihat anakmu. Kalian coba lihat Tuhan nanti. Kamu punya anak cucu. Inilah kita beragama, yaitu mental. Jadi buat apa saya fisik beragama, mental tidak beragama? Ya kan? Saya yakin demikian. Mudah-mudahan kita hidup itu jadi, walau istilah saya siapa nggak menjatuhkan diri, tapi mati nanti jadi siwat. Sekian untuk berkomalo ya. Jadi sekarang Muhammadiyah kita ya jangan, kalau Muhammadiyah itu kita bisa populasi, jangan kasih belajar populasi ini. Kalau belajar ini habis manis Pak. Tapi kalau operasi, Masya Allah, saya kemana-mana operasi, bukan belajar. Kalau TK, SIC, SASA belajar, SD bukan belajar. Karena SD kambing berikan orang Islam, babi berikan orang Kristen, bisa ngarang. Apalagi SMP, SMA. Karena Nabi Muhammad berpesan, setelah saya pergi nanti, ulama, kiai, itu adalah makin. Tapi sekarang saya minta kiai yang mental, miskin dekat kekafiran. Maka sekarang mari kita, supaya itu Tuhan kirim remote-nya pada kita, kiai harus dihormati. Jangan sampai keluar kiai su karena miskin dekat kekafiran. Nah ini saya minta guru-guru tolong coba sampaikan kepada orang-orang tua yang sering, ini sangat bahagia. Jadi kalau kiai dimuliakan, kiai bukan minta kaya, diorangkan. Kayak prajurit itu bukan minta kaya, diorangkan. Polisi itu minta kaya, diorangkan. Saya yakin demikian pendidikan ya. Ini dari pendidikan ke mental. Ya, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan itu berkoma 3 hari di sini. Ya, selamat datang, selamat pulang dan membawa bekal. Ini tingkatkan. Jadi kita punya kebaikan berikan Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah itu 2 pilar ini, syuhada ini, untuk perang sekutu 60.000 yaitu jihad. Darahnya tolong kita selamat, pendidikan kita, mari. Tuhan tidak tidur. Ya. Karena kalau kita mental, apa yang ngomong gombal, mental, insya Allah intan surah syukur mu'isabit. Karena yang jalankan itu Allah, bukan saya. Sekian, terima kasih. Minal aidin wal faizin. Mari. Amin. Wassalamualaikum. Hei maling-maling, hei koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Bangunlah seluruh bangsa Indonesia, hadapi tantangan dan cobaan. Raihlah cita-cita yang mulia, Indonesia makmur dan sentosa. Walau berbagai suku dan agama, ragam budaya serta golongan,
Satu untuk semua, semua untuk satu. Jayalah Indonesia ku tercinta. Persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Undang-undang dasar 45, Pancasila dasar negara. Seluruh rakyat wajib bela negara. Sosok hari esok makmur sejahtera. Terima kasih.